Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini kami akan mencoba menyampaikan lagi suatu cerita bertemakan misteri horor ya. Dan ini akan mengambil latar belakang zaman dulu ya. Jadi di suatu desa di Jawa Tengah. Kalau udah bicara di zaman dulu di suatu desa di Jawa Tengah ini udah kebayang kan gimana mistisnya. Dan oke, nggak pakai lama-lama, kita akan segera masuk ke dalam ceritanya. Dan buat teman-teman yang sudah selalu hadir dan menuliskan komentar ataupun yang tidak, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kalianlah kami terus berkarya. Lanjut, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Lanjut, matikan lampunya, pasang headsetnya untuk menambah kesaduan kita dalam mendengarkan kisah ini. Mbah Dimah, seorang nenek-nenek di daerah Pati, Jawa Tengah yang mempunyai gangguan kejiwaan. Ia mempunyai kebiasaan aneh, yaitu memasuki kamar mandi para tetangganya di waktu malam hari, lalu melakukan aktivitas mandi di situ. Mbah Dimah. Pati, Jawa Tengah, sekitaran tahun 1970-an. Di sebuah desa, hiduplah pasangan orang tua yang tanpa anak bernama Mbah Surono dan Mbah Dimah. Mereka ini adalah orang yang tergolong kaya di desa itu. Mbah Surono, suami Mbah Dimah ini terkenal sebagai orang pintar. Atau ya bisa dibilang dukun lah ya. Nah, beliau ini sangat kondang di masanya. Klien atau pasiennya pun sudah tersebar banyak. Bahkan dari luar Jawa pun ada. Tapi Mbah Surono ini mempunyai sifat yang sopo wani aku. Kalau kata orang Jawa ya, sombong lah ya. Dan suka mengancam-ngancam jika ada masalah dengan siapapun. Ya mengancam untuk menyantet, ya dan lain sebagainya. Warga desa di sekitaran juga mulai takut dengan beliau karena pernah ada satu kejadian. Salah satu warga saat itu meninggal itu tidak wajar ya, setelah sebelumnya sempat terlibat percekcokan dengan Mbah Surono. Katanya sih diteluh, dan warga sangat yakin teluh itu dikirim oleh Mbah Surono. Karena saat itu sempat terucap dari mulutnya, tak santet kowe. Dan ada beberapa warga juga yang mendengar ya perkataan itu. Dan mulai saat itu para warga pun takut dan lebih memilih menghindari agar tidak terjadi masalah dengan Mbah Surono. Dan tak beda jauh juga dengan suaminya. Mbah Dimah pun perangainya juga sama persis. Suka ngancem-ngancem dan desas-desusnya Mbah Dimah ini juga sama saktinya dengan Mbah Surono. Jadi bisa disimpulkan mereka berdua ini adalah pasangan yang serasi lah ya, sama-sama seorang dukun yang terkenal sakti. Jadi hampir bisa disebut mereka berdua ini dibenci oleh warga sekitarnya dan tak pernah ada satupun warga desa itu yang berkonsultasi ataupun berobat ke mereka berdua ini. Saat itu semua pasien atau kliennya berasal dari luar kota. Dan beberapa warga pun kadang-kadang penasaran dan coba pernah bertanya-tanya juga tuh sama pasien yang dari luar. Nah, kata pasiennya saat itu Mbah Surono ini adalah dukun tokcer, sakti mandraguna, dan kliennya pun kadang-kadang bukan orang sembarangan ya. Ya para pejabat ya, lurah, bupati, dan orang-orang penting lain lah pokoknya. Tapi di mana ada masa jaya, pasti juga ada masa surut. Sekitaran tahun 1976, Mbah Surono, suami dari Mbah Dimah yang terkenal sakti mandraguna ini, jatuh sakit akhirnya. Saat itu ia divonis gagal ginjal. Ya kalau banyak warga yang bilang ya, seperti kata pepatah Jawa, ngunduh wohing pakarti, yang kira-kira artinya semua orang akan menuai akibat dari perilakunya sendiri. Akhirnya mereka pun menutup sementara praktek-praktek perdukunannya dan Mbah Surono pun berobat secara medis. Disinilah sakitnya tak kunjung sembuh.
hingga tanah-tanahnya pun banyak yang dijual, rumah juga untuk biaya berobat. Dan selang setahun kemudian, yaitu sekitaran tahun 1977, Mbah Surono pun dinyatakan meninggal dunia. Nah, sepeninggal suaminya inilah, Mbah Dima tak lagi tinggal di rumah megahnya karena memang sudah terjual. Mbah Dima tinggal di rumah sangat kecil, 2x1. Itulah harta satu-satunya yang tertinggal. Itu pun posisinya di pinggiran kebun, di tengah desa. Disinilah cerita Mbah Dimah dimulai. Jadi, berbulan-bulan sepeninggal suaminya, Mbah Dimah pun jarang keluar dari rumahnya. Warga juga acuh aja, walau sebenarnya sih ada sedikit rasa kasihan. Tapi lambat laun pun warga mengerti jika Mbah Dimah sudah mengalami gangguan jiwa. Suatu sore, sekitaran tahun 78 ya, Mbah Dimah mencoba menghampiri warga yang tengah berkumpul kala itu dengan posisi telanjang bulat dan menenteng-nenteng seekor kucing yang sudah mati. Dan saat itu ia pun menawarkan kepada beberapa warga untuk membeli kucing yang dibawanya saat itu. Aneh banget, aneh banget. Warga pun akhirnya takut lalu membubarkan diri. Nah, sejak itu Mbah Dimah pun mulai dikenal sebagai orang gila di desanya. Sebenarnya warga pun juga sudah memaafkan lah ya kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Tak jarang juga warga mencoba patungan untuk memberi makan Mbah Dimah. Tapi ya namanya gangguan jiwa ya, Mbah Dimah ini mempunyai kebiasaan yang unik, aneh. Yaitu suka menumpang mandi di kamar mandi tetangganya. Dan itu dilakukan di malam hari. Kadang-kadang jam 12 malam. Dia juga melakukan aktivitas buang hajat, buang air besar di situ dan tidak pernah disiram. Dan tidak pada lubangnya. Jadi ya kalau orang dulu itu kan punya kamar mandi itu letaknya di luar rumah ya. Terutama di daerah-daerah itu pasti kamar mandinya di luar rumah. Beda sama sekarang kamar mandi di dalam rumah. Jadi hampir semua kamar mandi warga di desa itu, sampai kamar mandi umum sekalipun, itu semua rata sudah pernah dimasukin oleh Mbah Dimah. Dan yang paling ngeselin bagi warga adalah dimana ketika Mbah Dimah suka buang air besar di sana. Padahal kamar mandinya nggak ada WC-nya gitu. Ini kamar mandinya nggak ada WC-nya, tapi suka dipakai juga buat BAB sama Mbah Dimah. Ngeselin banget ya. Sampai akhirnya seluruh warga pun memasangi gembok di setiap kamar mandinya. Nah, jadi di suatu siang ya, Mbah Dimah saat itu mencoba mengulangi lagi kebiasaannya di kamar mandi umum. Apa sih, beli kayak kalau istilah Jawanya. Dan itu sebenarnya bukan untuk buang air besar, tapi Mbah Dimah itu justru malah buang air besar di kolamnya. Wow, otomatis warga yang selama ini berusaha sabar akhirnya menjadi benar-benar marah, dan akhirnya Mbah Dimah kala itu dimarahi oleh orang satu desa. Ya sebenarnya hanya untuk menakut-nakuti sih lah ya. Saat itu ada satu warga yang nyeletuk, "Dibakar aja itu Mbah Dimah." Warga yang lain pun juga nyautin, "Ya, bakar aja." Saat itu Mbah Dimah benar-benar ketakutan. Ia menangis, meronta-ronta, tapi anehnya dalam keadaan telanjang bulat. Jadi Mbah Dimah saat itu berdiri dan menggeram seperti orang yang kesurupan. Terus saat itu ia menggigit payudaranya sendiri sampai terkelupas. Lalu lari pulang ke rumahnya. Nah, sejak saat itulah Mbah Dimah mulai tidak terlihat lagi. Sekitaran 1 bulan lamanya Mbah Dimah tidak keluar, jadi warga di situ mulai bertanya-tanya nih, kemana ya Mbah Dimah itu? Bagaimana keadaan Mbah Dimah sekarang? Jadi warga juga kepo ya, kalau ada dia kesel, kalau nggak ada dia nanyain. Warga pun akhirnya mengecek rumahnya dan saat itu ditemukanlah Mbah Dimah dalam kondisi menggigil, demam, telanjang bulat, dan terlungkup di bilik kamarnya. Jadi sepertinya sih payudara yang digigitnya sendiri tempo hari itu mengalami infeksi. Akhirnya warga pun sepakat untuk memberikan pertolongan dan membawa Mbah Dimah ke bidan desa. Karena saat itu posisi rumah sakit jauh ya di tahun segitu. Nah akhirnya karena lukanya ternyata sudah membusuk, bidan pun merujuk dia untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi 2 hari dirawat. Ya kurang lebih 2 hari waktu itu di rumah sakit dibawa. Akhirnya setelah dirujuk dari bidan, akhirnya setelah 2 hari, akhirnya Mbah Dimah meninggal dunia. Nah, jenazah pun akhirnya diantarkan pulang untuk dimakamkan. Jadi, ini cerita warga. Jadi kalau
makam itu kan panjangnya sekitar 2 meteran ya. Tapi aneh di sini. Setiap jenazah Mbah Dima akan diturunkan ke tiang lahat, itu kuburan itu seperti kurang panjang. Akhirnya sama warga dipacu lagi, dilebarin lagi. Tapi tetap selalu kurang berkali-kali. Akhirnya jenazah Mbah Dima pun saat itu dikebumikan dengan kepala yang sedikit ditekuk. Jadi ini kesaksian para warga ya. Jadi sangat mengenaskan, dan setelah pemakaman selesai pun warga akhirnya memutuskan untuk membersihkan rumah Mbah Dima, di mana saat itu warga pun menemukan barang-barang aneh seperti tulang-tulang hewan, bangkai-bangkai kucing yang sepertinya baru mati beberapa hari yang lalu. Jadi memang Mbah Dima ini semasa hidupnya suka memelihara kucing. Nah, setelah bersih-bersih rumah pun warga mulai beraktivitas seperti biasa. Tapi 3 hari setelah kematian Mbah Dima, itu adalah dimulainya suatu teror di desa itu. Pati, Jawa Tengah, 1979. Saat itu Pak Sunari terbangun di tengah malamnya karena mendengar suara berisik air di dalam kamar mandinya. Seperti tidak sadar, ia pun mengambil senter lalu keluar dan berkata, "Ini pasti Mbah Dima nih." Sambil menyoroti dengan senternya, Pak Sunari pun mengambil batu lalu melemparkannya ke arah kamar mandinya. Der! Minggat tarakol. Terlihatlah Mbah Dima saat itu keluar sambil tertawa cekikikan dan tiba-tiba hilang begitu saja di tengah kegelapan malam. Dan beberapa saat kemudian Pak Sunari baru sadar, "Oh, Mbah Dima itu kan sudah meninggal." Mulailah dia panik, lalu Pak Sunari masuk ke rumahnya. Keesokan harinya Pak Sunari pun bercerita lah ya ke warga sekitar, dan ternyata saat itu ada sekitar 4 atau 6 orang yang ternyata juga mengalami kejadian yang sama. Mereka awalnya juga seperti tidak sadar kalau Mbah Dima ini sudah meninggal. Dan yang parahnya, selang sehari di rumah Pak Lurah, yang mana itu kamar mandinya berada di dalam ya. Jadi nggak mungkin orang lain bisa masuk. Jadi di jam yang sama saat itu Pak Lurah mendengar suara orang sedang bermain air di kamar mandinya. Dan setelah dia lihat, ternyata ada Mbah Dima sedang masuk ke dalam kamar mandinya. Kali ini pun Pak Lurah sadar jika itu adalah demitnya Mbah Dima karena sudah terdengar dari cerita warga sebelumnya. Pak Lurah saat itu yang terpaku justru disambut dengan tawa cekikikan oleh sosok demit yang menyerupai Mbah Dima tersebut. Dengan seluruh badannya masuk di dalam bak kamar mandi, tersisa hanya wajah dan kepalanya. Jadi 7 hari berturut-turut kejadian itu pun terulang, bahkan hampir seluruh kamar mandi warga didatangi Mbah Dima. Warga pun saat itu mulai berpikir ya, apa karena tidak pernah didoakan? Soalnya warga desa ini tidak tahu agamanya Mbah Dima apa. Jadi atas saran kebanyakan warga, Mbah Dima pun lalu didoakan dengan secara syariat Islam ya. Para warga pun melakukan tahlilan di makam Mbah Dima. Menurut kesaksian beberapa warga saat proses tahlilan, semua orang di situ mencium bau busuk ya. Ya, bau-bau yang tidak sedap persis seperti saat Mbah Dima ditemui di rumahnya dalam keadaan demam tinggi. Nah, tapi anehnya di sini, setelah tahlilan, ternyata gangguan itu tetap ada, teror terus berlangsung. Jadi Mbah Dima selalu melakukan kebiasaan di masa hidupnya. Nah, cerita Mbah Dima ini pun akhirnya sempat heboh, meluas sampai dengan keluar desa, dan pada akhirnya terdengarlah oleh seseorang yang katanya saat itu adalah teman seperguruan Mbah Surono, yang mana Mbah Surono ini adalah suami dari Mbah Dima. Dan atas saran beliau, kuburan jenazah Mbah Dima pun akhirnya harus dipindahkan ke rumahnya. Warga pun akhirnya menuruti saran itu, dan saat itu rumah Mbah Dima itu diratakan dengan tanah, dan jenazah Mbah Dima pun dipindah makamkan di situ. Dan memang benar setelah itu teror hantu Mbah Dima sudah tidak ada lagi. Wow. Ini keren banget ceritanya nih. Jadi agak menjijikan juga sih, karena ada part-part di mana yang menceritakan tentang kotoran dan lain-lain. Jadi kita mohon maaf. Ya, diambil hikmah-hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruknya, dan saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Ya itu teman-teman, kalau yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar, dan yang suka bisa klik tombol like-nya, dan yang belum subscribe silakan diklik tombol subscribe-nya agar bisa mendapatkan notifikasi dari konten yang akan kami upload selanjutnya. Ya itu saja, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam
berkata-kata dalam penyampaian ceritanya. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya, Ilodi, lelaki sejati. Ciao.